Festival Tunas Bahasa Ibu ini menjadi salah satu pemantik dan pemicu agar anak-anak, terutama tunas-tunas muda bahasa daerah, mereka tertarik dengan model lomba-lomba. Sebenarnya yang terpenting dari revitalisasi bahasa daerah adalah bagaimana tumbuhnya penutur-penutur bahasa daerah yang baru. Mereka menggunakan bahasa daerah baik di ranah keluarga maupun di ranah masyarakat dan juga di tempat-tempat mereka bergaul atau bermain. Kita sangat bersyukur karena kita merasakan sendiri ketika kita terjun sebagai juri dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi ini, antusias anak-anak sama guru-guru itu semakin meningkat terhadap penggunaan bahasa Banjar gitu. Artinya mereka bukan hanya terjebak untuk mengejar prestasi, tapi juga lambat laun sudah tumbuh kecintaan terhadap bahasa ibu, dalam hal ini bahasa Banjar. Mudah-mudahan juga dengan festival ini nantinya bagi anak-anak dapat untuk menularkan ataupun juga lebih mengenalkan bahasa, karena bahasa Banjar itu banyak sekali kosa-kosa kata yang sebagian bagi anak-anak yang tidak mengerti arti dari bahasa tersebut. Disinilah maksud dari adanya festival ini juga agar anak-anak kita mengerti arti dari bahasa Banjar tersebut. Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi pada tahun ini merupakan puncak dari program revitalisasi bahasa daerah khususnya untuk bahasa Banjar yang dilaksanakan dari awal tahun hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan ini dapat saya laporkan bahwa peserta FTBI berjumlah 130 anak berasal dari 13 kabupaten kota. Mereka berlomba pada 5 genre pembelajaran RBD dan juga pada malam hari ini mereka akan pulang membawa 60 piala yang sudah disediakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi menurut kami untuk pelaksanaan festival bahasa Banjar ini merupakan hal yang luar biasa, sehingga kami dari Kota Banjarmasin khususnya Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga nantinya di tahun yang akan datang khususnya Kota Banjarmasin dapat meraih juara umum. Selama ini saya melihat di beberapa tempat terutama di perkotaan, ketika bahasa daerah itu muncul di dalam pergaulan mereka merasa malu-malu, merasa sungkan. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa ini berkenaan dengan revitalisasi bahasa daerah itu membuat mereka sadar bahwa bahasa Banjar itu memang penting, memang perlu dilestarikan bahasa kita itu. Harapan kami untuk program revitalisasi bahasa daerah dapat terus berlanjut dan semakin didukung oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan. Kemudian harapan kami para penutur muda bahasa Banjar semakin bangga dan semakin terbiasa menggunakan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kuitan kita melangkar hari ini yang penting tampil di lomba FTBI. Menyampaikan pidato ulun nang bajudul menghormati Kuitan. Sebagai anak kita harapan kami mudah-mudahan ke depan bahasa Bakumpai ini akan terus lestari dengan kerjasama kita dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, sehingga kita dapat terus melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung terhadap kemajuan dan kelestarian bahasa daerah. Dan tentunya memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap positif terhadap kepedulian bahasa daerah oleh generasi muda, khususnya anak-anak usia SD dan SMP. Limau di Marabahan, pulangnya ke Gambut membawa tapai. Selamat datang kami ucapkan di Festival Tunas Bahasa Bakumpai. Tapi ganteng, santai-santai Dewan Juri. Dan yang terpenting adalah dengan festival ini membangkitkan semangat generasi muda, terutama anak-anak, untuk terus memakai bahasa Bakumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di tempat keluarga atau di tempat-tempat lain. Dan anak-anak atau generasi muda tidak lagi malu untuk menggunakan bahasa ibunya sebagai bahasa sehari-hari, karena ini adalah bagian dari aset bangsa, aset kebudayaan dan bahasa daerah, terutama di Kabupaten Baritokuala. Sehingga harapan kami di Kalimantan, khususnya di Baritokuala, bahasa yang sudah nyaris hilang ya, bisa dipertahankan dan bisa menjadi alat komunikasi di masyarakat ini ya, dan kedepannya juga lebih eksis lagi. Wadai
itu inoku di kisah laut ji ada di sekitar legonku dengan judul kisah lindung ji perut bau ye. Nah ini kan kisah binte si sungai ji bajikon jong bente belum di jikongan lindung jite nasang si belum kebuate mana kabingi pandai hendak lagi dijejak undang andiri si padang orang si sungai dikejau si malah ngau haruan lau bapuyu dengan lau sasapat rami hakawalan. Iyo hai dato dong bento na pambelo may sakang dengan berharap juga na iya dong komite dato dong bento sayang jadi kita dong kekuatan mulai pandai dato dong bento itu na iyawi jadi banai dato dong bento itu na hayap dari ini ke mulu batihi mulu berharap itu na jadi batihi mulu pandang mulu berharap juga sakalinya aran ulu bawi di bahalap itu nah araye putri junjung ui ulu iyawi ulu aran anak mayang urai dengan mayang sari kayak Mahala bengke, kaya ko nga. Adik sahog kang ko na? Oo, ano na. Ay, ako na may sayong ko lang. Pero biar bengke, akong ba ini yung katana. Pas sampai may tanate. Nanjong ya ko nga. Nanjong. Ditang ko na kayo. Kayo ganang ha. Sujud na buah ha. Sujud. Mandai ay ako ke. Dai. Sampai sujud yang orang penyemek liwar ke manis ada kan gitu ini aku deh tempat meme akan ini kok masa apa ini ke jeep besilengin ku nare ku jeep sidung ku nare ku akhirnya palenget mama penom ngurungnya ku. Harapan mereka bahasa Dayak akan semakin lestari, akan semakin berkembang dengan program revitalisasi bahasa daerah.
terima kasih, kegiatan ini cukup bagus dalam rangka melestarikan budaya lokal kita. Karena kita di Balangan ini dan Tabalong mungkin sangat banyak bahasa-bahasa kita, bahasa daerah yang mungkin perlu kita gali bersama. Karena kami lihat memang potensinya cukup besar di Balangan dan Tabalong ini. Dan untuk diketahui bahwa tiap kecamatan mungkin ada bahasa daerah masing-masing. Mungkin itu yang perlu kita lestarikan, biar nanti anak cucu kita masih bisa mendengar ucapan kalimat-kalimat dari nenek moyang mereka. Festival Bahasa Ibu Dayak Dia hari ini luar biasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada hari ini 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tabalong di desa di Kecamatan Upau, kemudian dari Kabupaten Balangan di mana ada Kecamatan Halong. Luar biasa kami lihat yang diselenggarakan dan peminatnya sangat banyak. Mungkin puji alih syukur sampai Tuhan sekuasa, koe muka wa umi. Harapan kami dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, tentu saja program revitalisasi bahasa Dayak Dea ini tetap berlanjut, tetap berkesinambungan, sehingga anak-anak generasi penutur bahasa Dayak Dea semakin bertambah, semakin mencintai bahasa daerah mereka, dan semakin bisa memahami budaya kearifan lokal yang terkandung di dalam bahasa Dayak Dea ini. Selain itu, kami pun sangat berharap pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, para pemangku adat juga semakin memperhatikan pelestarian bahasa Dayak Dea ini, baik dengan memberikan dukungan moral, finansial, anggaran untuk pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah ini.
Mbak Unro itu. Sioka aku kate HP Mbak Unro itu.